Nama saya Adin Maulana. Saya bertugas di SD Islam Al-Husna Parung Kuda Sukabumi. Baik, anak-anak sekalian, bisa kita mulai hari ini. Baik, anak-anak sekalian, terima kasih sudah datang, sudah hadir di pertemuan kita untuk kita belajar. Oke, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, ya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya, supaya kegiatan kita mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, Bapak tunjuk. Untuk kali ini silahkan Sakinah untuk memimpin teman-temannya untuk membaca doa ya. Baik, silahkan Sakinah. Before we study, let's pray together. Kalian siapa yang hari ini tidak hadir ya di antara kita? Ada teman kalian tidak hadir? Iya, Pak. Alia sama Hilya ya. Ya mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan. Dulu ya, konsentrasi dulu nih. Tepuk konsentrasi dulu. Nah, jadi sebelum konsentrasi, coba seperti biasa ya. Ya, tepuk konsentrasi. 1, 2, 3, 4. Pegang hidung. Perhatikan disiplin ya. Memperhatikan kesehatan dan protokol 3M ya. Itu Bapak lihat semuanya sudah pada memakai masker. Alhamdulillah bagus sekali ya. Bareng ya, lagu Maju Tak Gentar. Oke, 1 bait aja, siap. Oke, kameranya, mikrofonnya boleh dibuka, kita nyanyi dulu bareng-bareng ya. Siap, 1, 2, 3. Gentar masuk ke literasi ya. Jadi silakan Bapak kasih waktu sekitar 3 menit. Kalian silakan membaca buku yang sudah dipersiapkan. Terus nanti hasilnya ditulis di kertas kecil dan diperlihatkan ya, Bapak ya. Baik, silakan. Silahkan ya, dilihatkan hasil literasinya. Nah, dilihatkan hasil literasinya. Oke, baik. Siapa yang sudah beres? Iya. Alhamdulillah, terima kasih anak-anakku hebat yang soleh dan solehah sudah mengerjakan literasinya ya. Baik, untuk hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, kita telah sebelum ini sudah mempelajari tentang sumber daya alam yang kemarin yang sudah kita pelajari. Itu sumber daya alam yang bisa diperbarui dan tidak bisa diperbarui. Nah, tujuan belajar kita kali ini boleh dilihat ya, silakan dibaca. Nanti akan Bapak share di PPT ya, silakan dilihatkan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menelaah 3 perilaku yang pantas ditiru oleh siswa sebagai perwujudan sikap kepahlawanan. Yang kita masuk ke pembelajaran kita selanjutnya, yaitu Bapak akan share ya tentang, disimak baik-baik, boleh dicatat kalau ada hal-hal yang penting. Baik, silakan. 1817, roda pertempuran terus berputar. Rakyat Maluku menggempur balik Belanda yang baru saja mendapatkan kepulauan Maluku dari Inggris. Euforia Belanda yang kemudian berujung kehancuran saat rakyat bersatu membabat habis mereka di bawah sosok komando yang amat tangguh, pemberani dan sukar dikalahkan.
Bukan perkara mudah bagi Belanda untuk menyingkirkan orang yang telah membuat VOC rugi besar. Dialah Kapitan Patibura. Thomas Matulesi alias Patibura lahir pada tanggal 8 Juni 1783 di Haria, Pulau Saparua, Maluku. Patibura tumbuh ketika Kepulauan Maluku mengalami masa peralihan penguasaan dari Belanda ke Inggris sejak tahun 1798. Kala Inggris mulai berkuasa, Patibura muda masuk dinas militer Korps Ambon, bentukan negeri Britania Raya itu hingga mencapai pangkat sersan. 13 Agustus 1814, Inggris dan Belanda menyepakati Traktat London yang berisi bahwa Inggris harus mengembalikan wilayah di Nusantara yang semula hak milik Belanda, termasuk Kepulauan Maluku. Hal itu lantas menimbulkan petaka bagi rakyat Maluku. Belanda memberlakukan kebijakan yang sangat merugikan rakyat, monopoli rempah-rempah, menetapkan pajak tanah yang tinggi, memindahkan penduduk untuk dijadikan pekerja paksa, hingga persoalan pelayaran hongi. Kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad dengan Belanda, rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Patibura. Sebagai pemimpin, dia berhasil mengkoordinir raja-raja Patih melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Serangan pun dimulai. Pada 16 Mei 1817, pasukan Patibura berhasil merebut benteng Du State dan menewaskan Residen Johannes Rudolf van den Burg beserta 19 orang prajurit Belanda. Rentetan perang juga terjadi di titik-titik krusial lainnya, baik di darat maupun di laut. Kemenangan demi kemenangan pun diraih pasukan Patibura, termasuk dalam pertempuran Wasisir, Hatawano, itu hingga Selat Selatan. Belanda semakin terdesak demi menemukan cara untuk menghentikan sepak terjang Patibura yang kian menakutkan. Akhirnya, divide and impera alias politik pecah belah pun diterapkan. Belanda berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh rakyat yang dirasa tidak suka kepada Patibura, termasuk Pati Akoon dan Domingus Thomas Tuanapota. Akhirnya, pada 16 Desember 1817, Patibura bersama Antoni Ribu, Philip Yatumahina, dan Said Farinta berhasil ditangkap dan dihukum gantung di depan benteng New Victoria, Kota Ambon. Kapitan Patibura gugur di tiang gantungan pada usia yang masih muda. Iya, anak-anak sekalian, tadi sudah kita saksikan ya cuplikan dari tayangan pahlawan Patibura. Nah, nanti Bapak akan share beberapa gambar ya. Nah, keempat gambar ini berhubungan dan tolong nanti kalian ceritakan secara rutut sesuai dengan bahasa kamu sendiri. Ya, gambar pertama diperhatikan baik-baik. Di sini ada keterangannya adalah gambar 1 kapal dagang Belanda, namanya adalah VOC. Gambar yang kedua adalah tentang rempah-rempah Maluku. Selanjutnya, gambar yang ketiga adalah penjajahan oleh Belanda. Dan yang gambar keempat adalah tentang perlawanan rakyat. Oke, anak sekalian. Selanjutnya sudah ada yang mengangkat tangan lagi nih. Ini ada Sakinah ya, Anissa Fitri. Silakan Sakinah. Oke, baik Sakinah. Belanda membawa kapal dagang VOC ke Maluku. Betul. Lalu Belanda
Gambar kedua, Belanda ada rempah-rempah Maluku. Belanda meminta rempah-rempah Maluku karena di Eropa sana dengan harga yang tinggi dan susah didapatkan. Betul. Terus? Gambar ketiga, gambar ketiga, penjajahan Belanda. Belanda memaksa rakyat Maluku memaksa bekerja paksa untuk menanam rempah-rempah Maluku. Benar. Nomor 5. Gambar ke berapa ya? Gambar karena Belanda menjajah timbul perlawanan rakyat. Betul ya. Wah, iya benar. Alhamdulillah jawabannya luar biasa. Oke, sekarang Bapak ada beberapa pertanyaan ya. Oke, pertanyaannya yang pertama. Mengapa rakyat Maluku melawan Belanda? Ya, silahkan dijawab. Iya, siapa? Boleh ngangkat tangan dulu ya. Iya, alhamdulillah. Tadi sudah ya, bagus. Sakinah tadi menceritakan ada 3 alasan. Nah, rakyat Maluku melawan Belanda ya, tapi pajak yang tinggi, terus kerja paksa, dan juga pelayaran rempah ya, Baik, alhamdulillah, terima kasih Sakinah. Ada lagi yang lain? Silakan. Belanda menguasai rempah-rempah Maluku. Belanda menetapkan pajak tanah yang tinggi. Penduduk dipaksa bekerja paksa. Belanda terhadap rakyat Maluku. Oh, baik. Baik, terima kasih. Sekarang Bapak ingin informasi lagi. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa sih tadi kan di film disaksikan ya Patimura itu dia disebut pahlawan gitu loh. Nah, saya pertanyaannya mengapa Patimura itu disebut pahlawan? Iya, ini sudah mengangkat tangan nih. Baik, coba kembali Sakinah. Oke, Sakinah ya. Boleh menjawab mengapa Patimura disebut pahlawan? Kapiten Patimura mempersatukan rakyat melawan Belanda. Patimura mendidik penduduk sehingga menjadi pintar. Patimura membela hak-hak penduduk. Patimura melawan penjajahan Belanda. Iya, betul sekali. Sebutkan Falis. Oke, coba Falis ya. Oke, Falis tolong jawab ya. Mengapa Patimura disebut pahlawan? Oke. Silakan. Dia diangkat sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6 November 1973 karena jasanya dalam perjuangan mengusir penjajah di tanah air kita, terutama di daerah kelahirannya. Iya, betul ya. 3 orang tadi Bapak cukup respon dengan jawaban teman-temannya. Untuk itu kita berikan applause dulu untuk jawaban dari teman-teman kita ya. Oke, silakan semuanya tepuk tangan. Oke, terima kasih. Tolong dibuka kameranya. Ya. Dari diri Patimura itu ada perilaku kepahlawanan ya. Perilaku kepahlawanan apa yang bisa berikan tentang apa itu? Yang pantas ditiru, ada sikap-sikap dari Patimura yang bisa ditiru. Apa tuh kira-kiranya? Ya, menurut kalian apa sikap Patimura yang pantas ditiru oleh kita sehingga bagus ya? Tapi kita coba ya. Oke, untuk Alica. Ya, Alica, silakan dibuka kameranya. Tolong dijawab ya, Alica ya. Sebutkan sikap-sikap Patimura yang pantas kita tiru. Apa tadi? Berani, rela berkorban. Rela berkorban. Berjuang untuk rakyat. Berjuang untuk rakyat. Oke, ada 3 ya. Alhamdulillah. Ya, rela berkorban. Tadi benar ya. Terus berani juga. Terus dia berjuang untuk rakyat. Bagus. Oke, Bapak. Baik, sepertinya. Berjuang demi bangsanya. Oke, 1 tadi rela berjuang. Betul ya, Mas. Berjuang untuk tanah kelahirannya. Betul ya. Oh, itu saja. Kalau tadi berjuang untuk tanah kelahirannya. Iya, betul ya. Jawaban dari kalian sangat memuaskan. Cukup ya, 3 orang tadi sudah memberikan jawaban
dari hasil jawaban kalian, sikap-sikap kepahlawanan yang bisa diambil dari Pattimura adalah satu tadi rela berkorban. Jadi Pattimura itu berjuang bukan hanya untuk sendiri saja, jadi untuk rakyatnya, gitu ya. Yang kedua, berani melawan ketidakadilan, ya, karena penjajah itu tidak adil, karena penjajah itu merugikan, karena penjajah itu membuat sengsara, maka dilawanlah. Ya, tentu untuk melawan sikap penjajah dibutuhkan sikap berani. Kalau nggak berani, ya tetap dijajah terus. Ya, nah Pattimura itu berani mengangkat senjata, ya, supaya apa? Supaya penjajah itu tahu bahwa perbuatannya itu tidak benar. Ya, terus tadi yang ketiga adalah jawaban kalian adalah berjuang tadi ya, berjuang tanpa lelah. Timura. Nah, kesimpulannya apa sih dari perjuangan pahlawan ini? Ada yang sudah mengangkat tangan? Oke, boleh ya. Iya, coba untuk pertama siapa ini? Oke, Sakinah ya, Anissa silakan. Oke, dicoba dulu. Baik, silakan. Apa kesimpulannya? Penjajah Belanda telah berbuat sangat kejam dan merugikan rakyat Maluku. Terus melihat itu Pattimura segera bangkit melawan ketidakadilan. Beliau adalah seorang pahlawan bagi rakyat Maluku karena beliau berjuang bersama membela kebenaran dan berjuang bersama rakyat Maluku. Luar biasa ya. Tepuk tangan dong. Berikanlah plus ya. Oke, baik ya. Cukup ya. Bapak bisa menangkap apa yang kamu maksud tadi. Ya, terima kasih. Ada 2 orang yang sudah memberikan kesimpulan dari perjuangan sikap Pattimura. Dan atas partisipasi aktifnya tadi Bapak ucapkan banyak terima kasih ya. Hebat sekali. Baik, sekarang Bapak pengen tanya dulu. Belanda itu tadi datang ke Maluku mau cari apa? Rempah-rempah Maluku. Iya. Rempah-rempah Maluku ya. Tadi dia ingin nyari itu kan, nyari ke Maluku itu nyari rempah-rempah. Nah, sekarang Bapak akan lihatkan dulu nih. Jenis rempah-rempah apa sih yang biasanya dicari oleh Belanda ya. Maka silakan anak-anak sekalian dilihatkan, Bapak akan memperlihatkan tabel rempah. Nah, ini dia. Bisa terlihat ya? Nah, ini adalah sebenarnya rempah-rempah di Indonesia itu sangat banyak. Sangat banyak sekali. Ini beberapa contoh saja ya. Nah, contoh ini silahkan dilihat. Nah, di sini ada gambar ya. Ada gambar, terus nama rempah-rempahnya apa? Warnanya seperti apa? Warnanya apa? Terus manfaatnya bagaimana? Ya. Oke. Lihat Hana. Iya, Pak. Ya, Hana, tadi gambar nomor 1 itu gambar apa? Gambar jahe. Oke, jahe ya, benar. Terus yang kedua, Keirin. Keisa. Nomor 2, gambar apa nih Keisa? Kunyit, Pak. Nah, ya. Nomor 3, coba itu siapa? Jivara. Gambar nomor 3 apa Jivara? Rere. Ya. Sakinah gambar nomor kayu manis, Pak. Kayu manis, betul. Terus yang terakhir gambarnya itu Bapak minta tolong Alica. Alica nomor 5 apa Alica? Wijen, Pak. Wijen, ya. Ya, ternyata kalian sudah bisa menyebutkan beberapa jenis rempah pokok ya. Kalian akan dibagi kelompok. Tugas kalian adalah mengisikan tabel rempah-rempah yang sudah Bapak bagikan. Nah, jadi anak-anak sekalian, silahkan anak-anak sekalian mengerjakan dulu, melengkapi
melengkapi lembar kerja yang diberikan ya. Iya, jadi silakan anak-anak sekalian dikerjakan dulu ya. Nah, yang sudah diberikan lembar kerjanya silakan diisi. Tadi nomor 1 jahe sudah pada dikerjakan, ternyata anak-anak ini luar biasa sekali ya. Nah, coba dilihatkan dulu ya, dilihatkan dulu hasil dari pekerjaan kalian. Iya, siapa yang sudah boleh dilihatkan? Iya, Anissa, Ayu Sapitri sudah beres, Hana sudah beres, Alicia sudah beres, Aurelia sudah beres, Keirin sudah beres, Falisha sudah beres, terus siapa itu? Aruna sudah beres ya. Wah, berarti luar biasa sekali. Cara bekerjanya sangat cepat ya, hebat. Terima kasih. Ayo coba salah Bapak mau tunjuk ya. Salah satu dari kalian yang sudah mengerjakan lembar kerja tadi untuk membacakan ya. Coba dilihatkan dulu nih, dilihatkan dulu hasilnya. Coba, oh ada Keisha ya. Coba Keisha, tolong dilihatkan dulu. Keisha, mana Keisha? Keisha, iya, sudah beres? Iya, coba dilihatkan. Oke, baik. Boleh membacakan ya? Baik, membacakan rempah-rempah nomor 1 dan nomor 2. Baik, silakan Keisha. Dibaca, Pak. Boleh dibaca. Ya. Nomor 1 jahe. Betul. Salah satu gak apa-apa kan, Pak? Gak apa-apa. Warna putih. Ya, warna. Terus? Manfaatnya bumbu masak menghangatkan badan. Boleh. Nomor 2 kunyit. Warnanya kuning. Ya. Bumbu masak dan obat lambung. Iya. Perwakilan kelompok A. Kelompok A siapa nih? Anissa, Sakina kelompok apa? Sakina kelompok apa? Kelompok A, Pak. Oh, kelompok A. Berarti boleh ya mewakili dari kelompok A. Kelompok A, silahkan Sakina untuk membacakan presentasi hasil tadi jenis rempah-rempah nomor 3 sampai nomor 5. Baik, silahkan. Sereh putih, ya, sereh. Unguan atau kemerahan. Manfaatnya menangkal penyakit, mencegah naiknya kolesterol, mengobati insomnia, detoksifikasi, mengobati ISG dan penyakit kulit. 4 kayu manis. Terima kasih untuk kelompok A. Tadi sudah kembali lagi ya Bapak. Tadi sudah perwakilan kelompok A dan kelompok B sudah menjawab. Bapak kembali lagi. Sekarang kita akhiri saja kesimpulan dari materi rempah-rempah tadi. Ya, oke. Baik. Kalau secara garis besar, rempah-rempah itu berfungsi sebagai apa? Ada 2 ya. 1 sebagai bumbu dapur dan 2 sebagai obat tradisi. Obat-obatan. Obat-obatan. Ternyata luar biasa sekali ya. Banyak jenis-jenis penyakit yang bisa disembuhkan oleh rempah-rempah tadi. Juga Indonesia kaya dengan cita rasa masakan yang sangat enak. Partisipasi dengan sangat baik di kegiatan diskusi ini ya. Baik, tadi akhir dari pembelajaran kita. Sebelum kita tutup ya, Bapak akan menyampaikan sebuah pesan-pesan moral tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah kita harus mempunyai sikap-sikap kepahlawanan ya, karena sikap-sikap tersebut itu sangat berguna bagi kita pada masa yang akan datang
ya. Karena terbukti dengan kita mempunyai sikap kepahlawanan, kita akan menjadi sukses, ya. Kita akan menjadi cintai. Mari kita lestarikan rempah-rempah yang ada di Indonesia, ya, sehingga rempah-rempah itu tidak diaku oleh negara-negara lain, ya. Nah, akhirnya untuk pembelajaran kita kali ini Bapak rasa cukup, ya. Bapak informasikan kembali bahwa pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang masih temanya tema 5 tentang pahlawan, yaitu tentang perjuangan pahlawan Diponegoro, ya. Nah, untuk itu sekali lagi pertemuan kita belajar kita sudah habis, waktu sudah menunjukkan pukul 11.30, dan supaya berkah, supaya kita hari ini dapat manfaat, mari kita sama-sama akhiri saja belajar kita dengan membacakan doa, ya. Baik, untuk membaca doa silahkan dipimpin oleh Sakinah. Nanti ketika baca doa semua mikrofonnya dibuka. Bisa ya anak-anak sekalian ya. Oke, anak yang soleh dan soleha. Silakan untuk Sakinah disiapkan. Before Kalian Bapak akhiri pembelajaran kita dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak yang soleh dan soleh boleh meninggalkan ruangan kelas, ya. Terima kasih. Oke, baik. Dadah semuanya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.